Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, calon guru profesional, masih semangat untuk belajar? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan Culturally Responsive Teaching sebagai tugas koneksi antar materi pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1. Pada topik 5. Nama saya Derina Hartati, saya adalah seorang mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 program studi Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Baik, langsung saja kita bahas pada materi. Culturally Responsive Teaching atau disingkat dengan CRT adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui pentingnya referensi budaya peserta didik dalam semua aspek pembelajaran. Culturally Responsive Teaching didefinisikan sebagai penggunaan karakteristik budaya, pengalaman, dan perspektif dari beragam etnis peserta didik sebagai media pembelajaran yang lebih efektif. Pembelajaran Culturally Responsive Teaching memiliki karakteristik diantaranya memicu interaksi positif peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, serta pembelajaran yang memicu pembentukan sikap berpikir kritis peserta didik. Sedangkan bagi seorang guru, pendekatan Culturally Responsive Teaching dapat memfasilitasi guru untuk mengintegrasikan latar budaya peserta didik dalam pembelajaran. Guru juga dapat memotivasi serta membimbing peserta didik tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Budaya dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai tradisi, sekitar, karakteristik, serta gaya belajar peserta didik itu sendiri. Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT memiliki 5 kategori utama menurut Hernandez dan kawan-kawan pada tahun 2013. Di antaranya, pertama, integrasi budaya pada konten materi atau content integration. Content integration ini dilakukan dengan mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran, membangun hubungan baik antara guru dan peserta didik, dan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik. Content integration mengakibatkan munculnya soft skill peserta didik, misalnya seperti rasa cinta tanah air, motivasi, dan rasa ingin tahu. Yang kedua, konstruksi pengetahuan atau facilitating knowledge construction. Guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dan terbuka dalam memahami informasi yang didapat olehnya. Tentunya dengan langkah ini dapat membuat peserta didik memiliki pengetahuan yang baru. Yang ketiga, tidak berprasangka dalam perbedaan atau prejudge reduction. Guru harus menggunakan pendekatan kontekstual untuk menciptakan kelas yang bebas belajar tanpa memperhatikan perbedaan ras atau etnis dan kelas sosial atau bahasanya. Pada tahap ini dilaksanakan dengan membangun interaksi positif antar peserta didik dan menciptakan hubungan belajar yang nyaman. Dampak dari penerapan tahap ini yaitu munculnya rasa toleransi, kesadaran sosial, dan empati komunikasi antar peserta didik dan gurunya. Yang keempat yaitu keadilan sosial atau social justice. Social justice muncul ketika peserta didik berani bertanya tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya mereka. Guru berperan untuk mendorong peserta didiknya agar berani mengungkapkan pendapat dan berani menunjukkan latar belakang budaya mereka. Soft skill yang muncul pada tahap ini yaitu seperti percaya diri dan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, perkembangan akademik atau academic development. Guru membantu peserta didik dalam mengembangkan akademiknya dengan melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang beragam sesuai latar belakang, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik. Pada tahap ini, menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran sesuai salah satu karakteristik culturally responsive
teaching, yaitu student center. Tahap ini juga menimbulkan soft skill percaya diri, komunikatif, motivasi, dan tanggung jawab. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT, yaitu yang pertama, identitas diri peserta didik, yang mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya, yaitu peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Dan yang kelima, konstruksi transformatif, yaitu peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dengan mengintegrasikan materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik, melibatkan peserta didik dalam membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik, sehingga memperkaya pengalaman belajar, serta peserta didik dapat merasa diakui dan dapat mengungkapkan diri secara autentik. Culturally Responsive Teaching atau CRT sesuai dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara mengenalkan konsep lingkungan belajar Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut akan saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Terdapat dua faktor yang menentukan lingkungan belajar aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Faktor pertama, ekosistem sekolah. Di antaranya, sekolah tempat kegiatan yang menyenangkan untuk peserta didik. Kepala sekolah bertugas untuk memberikan dan menciptakan layanan yang terbaik. Manajemen sekolah harus kompeten dan berkolaboratif. Pendidikan berasal pada keluarga dan masyarakat. Faktor kedua adalah peran guru. Guru sebagai penyusun rancangan dan strategi pembelajaran, guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar di kelas. Metode, model, dan strategi pembelajaran yang bervariasi dapat diterapkan oleh guru di dalam kelas. Adapun pentingnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik adalah: pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran karena materi tersebut dikaitkan dengan budaya dan pengalaman peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan hubungan positif antar peserta didik dan guru maupun hubungan di antara sesama peserta didik sehingga terjalin kerjasama yang memunculkan sikap toleransi. Selain pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, Culturally Responsive Teaching atau CRT juga dibahas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pembelajaran yang tanggap budaya atau yang juga dikenal dengan istilah Culturally Responsive Teaching atau CRT adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan sendiri, pembelajaran tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis. Pendidikan tanggap budaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik saja, tetapi juga membantu peserta didik dalam menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, berpihak pada peserta didik, serta memiliki sikap disiplin positif dan mengakui keberagaman budayanya sehingga peserta didik merasa diakui, dihargai, dan bebas untuk berekspresi.
Baik, kita sudah sampai pada tahap terakhir dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.